Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat podcast Mamuda Raja, insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Nah, alhamdulillah kita telah sampai pada episode yang ke-27. Di sini bareng sama siapa coba? Halo, aku Joya. Halo, aku Laili. Wah, ini ceria-ceria sekali ya mereka karena bertepatan juga habis selesai PTS. Jadi rasanya plong ya. Nah, sebelum kita membahas apa yang akan kita bincang-bincang cantik sebentar lagi. Nah, bagi sahabat podcast yang ingin melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, khususnya ini yang kelas 12 ya, bisa melanjutkan di ITBM Bali, Institut Teknologi Bisnis Muhammadiyah. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat di mana ini, ada di Facebook, ada di Instagram, dan ada di Twitter. Oke, hai Joya, Laili, apa kabar? Wah, ini ceria sekali ya. Kira-kira kita mau ngomongin apa ini? Diklat. Oke, jadi tema kita sekarang ini adalah Diklat CA Satin PMR Buleleng Angkatan ke-38. Dan mereka inilah perwakilan dari sekolah yang mengikuti Diklat selama berapa hari? 4 hari. Nah, pasti kepo ya apa aja nih yang mereka lakukan selama 4 hari. Dan sebelum itu Ibu penasaran nih, kenapa Joya sama Laili tiba-tiba nih ingin ikut Satin. Nah, alasannya seperti apa? Boleh ke Laili dulu. Kak Laili dah. Iya. Kalau saya itu ingin mencari pengalaman di sana. Ya. Sebelumnya kan belum pernah ikut gitu. Jadi mau mencoba ikut untuk mencari pengalaman. Oke, bagus sekali mencari pengalaman baru. Oke, kalau Joya? Kalau Joya juga sama Iya. kayak Kak Laili, buat nyari pengalaman. Terus juga kan Joya tuh cita-citanya dokter. Amin. Amin. Nah, Joya buat kecil-kecilan dulu. Oh iya, jadi berlatih dari hal-hal yang kecil dulu. Oke, keren sekali ini. Nah, itu kira-kira seleksinya bagaimana? Bisa diceritakan ke sahabat podcast, mana tahu nanti ini kan angkatan 38 ya, nanti akan ada angkatan 39 dan seterusnya. Mana tahu nanti ada sahabat podcast yang tertarik untuk ikut di angkatan selanjutnya. Gimana? Ceritain dong. Seleksi dulu. Iya, seleksi dulu gimana? Kan awal seleksi itu ada yang ngikutin seleksi itu ada 100-an lebih. Enggak lebih 100-an. 99. Oh, 99, iya kurang lebih. Iya. Terus di sana ada latihan fisik. Iya. Fisik dulu. Terus ada latihan soal ya? Latihan tulis. Oh, latihan tulis. Soal-soal gitu juga. Yang ketiga ada tes lisan. Tes lisan. Oh, tes lisan. Kayak ditanya-tanya gitu. Oke, seputar PMR gitu ya. Nah, Punya riwayat penyakitnya juga atau enggak? oh iya, itu satu persatu. Iya. Oke, berarti ada 3 rangkaian tes dulu sebelum kalian bisa lulus dan mengikuti diklat. Dari katakanlah 99 plus tadi itu ya, berapa orang yang akhirnya lolos dan bisa mengikuti diklat CA ini? Antara 55 itu. Oh iya, kurang lebih setengahnya ya. Wah, tepuk tangan dulu dong. Mereka bisa lolos ya. Bisa lolos seleksi dan mengikuti CA. Nah, kita nih runut nih. Udah lolos kan seleksi tadi, udah dites fisiknya, ditanyakan penyakitnya apa, udah dites tulis dan lain sebagainya. Udah lolos nih. Nah, diklatnya kapan? Berapa hari? Tadi udah 4 hari. Terus kegiatannya apa aja? Boleh dari Laili dulu. Diklatnya tadi berapa hari? 4 ya? 4 hari. Ya. Di hari pertama ngapain aja? Di hari pertama tuh ada pembukaan. Kan habis pembukaan itu ada rangkaian materi yang diajarkan tuh ada kepalang merahan. Terus tuh Ada ini juga bencana-bencana. Oh iya, penanggulangan bencana gitu ya. Terus
Habis itu ada praktek di hari pertama tuh. Iya. Kan ABS materi banyak, ada prakteknya. Oh, langsung praktek. Apa itu prakteknya? Prakteknya penolongan pertama, Heeh. terus cara angkat mayat atau Angkat angkat pasien. 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 Oh, gitu. Diangkatnya diangkat Ya. pakai tandu atau diangkat Ada yang pakai tandu, ada yang sendiri. sendiri. Oh, Ada gitu. 1 orang, 2 orang, atau yang berbanyak orang. Oh, iya. Pakai tandu juga. Pakai Di sana tandu. diajarin buka tandunya gimana. Oh, masang tandunya gimana gitu ya. Oke, oke. Terus di hari pertama yang menarik apa? Ya. Atau yang sampai sekarang nih masih terkesan gitu ada nggak? Kan Apa? kita tuh disuruh bawa peralatan mandi. Tapi mandinya kita tuh mandi keringat. Jadi lari di lapangan tuh berputar-putar berapa kali? 7 kali kan? Berputar-putar 7 kali terus berkeringat, nggak mandi? Enggak. Peralatan mandinya berarti nggak dipakai Enggak cuman sikat gigi. mah kotor doang. selama 4 hari? Iya. Wah, luar biasa ya sahabat podcast ya. Itu oke. Itu pengalaman ya, pengalaman seru gitu ya. Oke. Terus apa lagi nih? Di hari kedua tadi kan hari pertama. Lalu kalau di hari kedua kegiatannya apa aja? Di hari kedua materi juga. Materi. Sebelumnya mohon maaf Ibu potong, kegiatannya di mana? Dilaksanakannya di mana? Di TI Global. Oke, di Banyuning ya. Iya, di Banyuning. Oke, terus lanjut. Di hari kedua itu materi lagi sedikit tapi terus prakteknya juga praktek buat perban. Oh iya. Perban luka kepala, luka dagu, luka di deket pelipis. Oh iya. Oh itu Di area ini. Oh begitu. Terus ada tangan juga di siku, di kaki. pakai bidai. Pakai bidak. Kalau lukanya berat, patah tulang kegeser gitu pakai bidai. Bidai. Oh, berarti kalian udah bisa ya? Ya, Insya Allah ya. Nah itu langsung dipraktekin juga. Iya, langsung Oh jadi disediain emang atau peregu itu ada yang berperan sebagai pasiennya gitu ya? Iya, Iya, peregu peregu. kayak gitu. Oh peregu. Jadi udah dibagi dah regunya gitu. Oh iya iya. Itu bermanfaat sekali ya ilmunya. Nanti bisa nih Joya sama Laili waktu ada PMR, kan kita juga ada PMR tuh, bisa memberikan ilmu-ilmu yang didapat waktu satin kemarin ke teman-teman yang ada di sekolah. Terus apa lagi kalau di hari kedua yang menarik apa? Mandi lumpur. Mandi lumpur. Oh, mandi. Jangan-jangan nenek-nenek di TikTok itu mandi lumpur itu terinspirasi dari kegiatan kalian sepertinya itu ya. Di live-in TikTok nggak waktu mandi lumpurnya? Enggak. Oh, enggak. Kirain Ibu di live-in gitu ya, terus ada yang ngasih macan, ada yang ngasih koin, enggak ya? Enggak. Gimana tuh ceritanya mandi lumpur? Mandi lumpur. Kita tuh sebelum mandi lumpur kita kan berbaris. Nah, itu tuh suruh jongkok, jalannya tuh jongkok. Sambil nyanyi. Nyanyi. Sambil nyanyi. Oh, kayak yel-yelnya gitu ada. Lagu PMR. Oh, lagu PMR bisa dicontohin nggak dikit aja? Lupa. Bentar. Coba diinget, Ibu tunggu. PMR. Itu kan senjata. Terus enggak. Ayo, lupa ya nanti ya. Nah, terus gimana sambil jadi jalannya itu jongkok sambil nyanyi. Iya. Nah, terus Habis itu Terus kita kalau udah di lumpur itu disuruh kita puter-puter. merayap dulu. merayap. Oke, terus Baru habis itu lanjut lagi jalan Jongkok kalau udah selesai. Kalau udah Jadi selesai. semua dari topi sampai ke bawah tuh harus kena. harus kena lumpur. oh alah. Iya. Kayak jadi make masker lumpur sekujur tubuh gitu ya. Oke, tapi habis itu ini kan dibersihin, mandi air biasa gitu ya? Enggak. Terus mandi apa? Terus gimana? Kita belajar basah-basah. Basah-basah gitu, berlumpur-lumpur Iya, gitu. berlumpur. Oh alah. Selama kegiatan tuh berlumpur. Di hari kedua itu Iya, berlumpur. Hari keempat. Iya, kita lumpur. Oh iya. Nggak mandi. Iya, karena nggak mandi, cuman sikat gigi tadi ya. Iya. Tapi Wah. kita ada mandi di sungai.
Oh, berendam di sungai gitu ya. Itu di hari ketiga. Hari ketiga. Iya, ketiga di malam. Keempat pas mau pulang. Ketiga. Jangan berantem dulu. Di hari keberapa ini? Pas mau Ketiga malamnya berarti. Yang kita malam. Nih mereka diskusi dulu ya sahabat podcast ya. Iya, di hari keempat. Di hari Keempat pas di mau malam. Oh, pas mau pulang. Sama aja ya, udah dari hari kedua, ketiga seperti itu. Tapi itu di hari keempatnya di jam tengah malam, Bu. Oh, tengah malam. Jadi kita kan tidur. Terus kita dibangunin, ditutup matanya. Pakai apa? Nitella. Mit. Terus kita dibawa pakai ambulan. Pakai ambulan ke sungai. Enggak, Enggak muter-muter. Muter-muter. tapi kita ditutup. Oh. Terus tuh ada dramanya, Bu. Ada Apa gitu? Jadi pembina itu teriak-teriak, "Aduh, tolong gitu." Hah? Dia bikin takut gitu. Iya. Terus kita diarahi kemana-mana. Terus pas sudah di lapangan kita tidur masih pakai penutup mata. Penutup mata. Ya, Terus diolesin arang diolesi arang. mukanya. Mukanya semua cewek cowok diolesin arang. Iya, iya. Baru tuh disuruh rasa-rasain gitu. Makanan? Cicipin. Makanan yang di garam. Kayak air dan itu tuh ada rasa-rasanya. Gula, garam. Jas Jas. sama serbuk jas jus gitu. Oh. Udah tebak itu apa gitu. Tapi sebagian ada yang dapat, ada yang enggak. Iya. Oh, Saya gitu. tim nggak dapat. Enggak dapat. Kalau yang Laili Tim gak dapet. enggak dapat juga. Oh iya. Wah, seru ya. Jadi Banget. Iya seru. mentalnya juga terlatih ya itu di hari kedua. Kalau di hari ketiganya apa? Materi kegiatannya gimana? Kita evaluasi dari pagi sampai malam tuh evaluasi apa-apa aja yang kita udah praktek. Nah, oh ya, Apa? di hari ketiga itu juga kita buat apa? Tutorial cara masang tenda. Ya, Oh, masang tenda darurat gitu ya. Iya. Jadi tenda besar, Bu. Tenda besar. Oh, tim dia Bu. satu tim kalau Ibu boleh tahu berapa orang? Kan kira-kira tadi 50-an ya total semuanya. Satu tim itu dibagi 8. Oh, 8. Ya berarti sekitar ada 5 tim, 5-6 tim gitu ya. Oh iya, 6 atau 5 ya? 6 atau 5 gitu ya. Terus disuruh bikin tenda satu tim 8 orang. Oh, dikasih waktu Ada 5 menit. 5 menit. Aduh, ya ampun, itu napas saja udah habis loh waktunya kalau yang nggak biasa ya. Terus bisa berhasil. Berhasil. Tapi kalau itu kan 5 menitnya untuk yang udah ahli. Kita 15 menit aja. Oh, 15 Tapi menit. itu 15 menit ada yang belum kelar juga. Dapat hukuman nggak yang Dapat. apa itu? Set. Set juga. Oh, apa itu? Kalau set. Setnya itu Set apa ini, aja? itu set itu kalau diartiin kayak hutang. Oh, gitu. Jadi set ini bisa ditabung. Nah, bisa. Oh, gitu. Gimana? Ini mungkin sahabat podcast bingung ini set ini apa ya? Bisa dijelasin dulu. Jadi set itu di dalam set itu ada tiga apa ya dibilang? Kayak push up, sit up, sama jongkok bangun. Oh, berapa satu set itu berapa? Maksudnya itu kayak push up itu disuruh berapa kali? Terus jongkok bangunnya, sit upnya berapa kali? 5 kali. Oh, jadi 15 kali satu set. Jadi gitu. Lanjut. Terus nah, kalau kita makan nggak habis satu butir nasi itu dapat set juga. Oh, gitu. Ini contoh kita satu tim ini ya. Kita satu tim. Terus Ibu makan ternyata ada sisa satu butir nasi. Yang dihukum satu set itu hanya Ibu atau satu tim atau satu semua. Oh, gitu. Jadi kalau makan tuh nggak per tim dia Bu, kayak membentuk lingkaran. Jadi sebelum makan tuh ada jalan jongkok juga muter. Sambil nyanyi. Nah, piringnya tuh kita di atas. Iya, itu makanannya berkuah apa enggak? Kalau pas jalan jongkok jatuh gimana tuh? Kita tuh makanannya? naruh piring di sana tuh sambil nunggu tim maksudnya yang grup yang lain yang bagi-bagi. Oh, udah dikasih gitu. tugas dari pembinanya. Iya. Jadwali ada piket-piket. Ada piket-piketnya. Waktu di sana makannya habis? Habis dong. Habis, mantep. Pernah kena set?
Selalu kena. Apa itu kesalahannya? Iya banyak, ada topi jatuh. Nah kalau Enggak, kalau yang khusus untuk Joya sama Laili. alhamdulillah. Alhamdulillah enggak. Oh, mantep. Itu topi jatuh kena set juga. Iya, kalau Oh. misal ada peraturan kalau duduk. Kalau duduk itu kan kita duduk silang. Ya, Silang. silang. Topi itu nggak boleh ditaruh di kepala, jadi Harus taruh ditaruh di di kaki kanan. kaki kanan. Ya. Nah, itu kalau itu jatuh ditauin sama pembinanya, diambil sama pembinanya. Oh. Jadi set. Jadi set. Dan misalnya yang kena set satu tapi yang maksudnya melakukan kesalahan satu tapi yang kena set semua gitu ya. semua. Oh, Jadi kita gitu. Harus kompak. Jadi membangun kebersamaan, membangun kekompakan luar biasa. Terus di hari keempat ini terakhir. Ini di hari keempat ini paling seru. Iya, Paling- coba serunya dulu dari Laili dulu, serunya apa? Kalau serunya dari saya itu yang pertama tuh kan pas pagi itu kan dikumpulin nih jadi satu per tim gitu. Baru disuruh dah ke pos-pos gitu. Nanti pas nyampe di pos tuh dikasih dah ini kayak pertanyaan gitu. Atau disuruh-suruh sesuai apa yang mereka mau. Jadi kita tuh harus melakukan gitu. Iya, contohnya yang disuruh ngapain aja? Yang Disuruh diingat. jawab pertanyaan. Oh, pertanyaan seputar kepalmerahan. Oh iya. Terus kita juga praktek. Nah, praktek yang di hari pertama, kedua, ketiga yang evaluasi. Evaluasi Itu tuh harus bisa di hari keempat. Oh gitu. Kalian bisa? Oh, enggak. Jujur Li, itu tuh Jujur, sangat Li. susah dan menegangkan Iya. karena pembina-pembina yang lain tuh seolah-olah dia tuh jadi ini ya. Jadi warganya. Jadi kita tuh Dibikin heboh gitu. Dibikin panik gitu ya. kita harus Ah, melatih juga mental mental, kita. iya. Nanti kalau di Lapangan. atau dimanapun kayak gitu juga. Ya, jadi kita udah tahu. Iya, udah terlatih. Jadi memang ya mental itu terlatih. Kadang kita waktu latihan kalau situasi atau keadaannya nggak dibuat sama seperti di lapangan, kita akan kayak slow aja, santai gitu ya. Padahal kenyataannya kalau di lapangan ya kita bisa lihat sendiri pasti masyarakat lebih kayak apa ya, riweh gitu, lebih kayak bikin kita panik. Kalau mental kita tidak dipersiapkan dari awal, pasti kita juga ikutan panik gitu. Oh, itu di hari keempat semuanya itu. Nah, kesannya setelah ikut ini di hari keempat, pasti kan di hari pertama, kedua, ketiga kan itu bukan waktu yang sebentar karena kalian nginep kan. Iya, nginep. Nah, apa kesannya? Kan banyak temen tuh kan. SMA MA seluruh Kabupaten Buleleng ya. Apa tuh kesan dan pesannya? Kesannya apa? Kaleli. Ayo, siapa coba? Kesan dan pesan. Yang sekarang ini tuh masih diinget gitu. Terus kadang kalau ngingetnya itu suka ketawa sendiri. Nah, itu apa? Oh, yang war itu loh. Oh, War? Apa itu? Jadi ada temen-temen teman kita namanya Chandra. Hai Chandra, hai dulu dong. Namanya lagi di notis ini Chandra. Lalu itu tuh jawab pertanyaan tapi dia itu salah. oh, salah ngejawab. Salah ngejawab. Terus Kita tuh lagi ngomongin apa ya? Pokoknya dia tuh ngejawabnya war. Tali temali itu ya pas. Iya mungkin ya. Pas Pokoknya dia tuh jawabnya war. Jadi dia tuh dipanggil war. war. oh, Terus diinget-inget war. war. Sampai nama grup di WA-nya aja war squad. War Squad. Jadi namanya bukan apa ya, Chandra gitu ya. Jadi war karena kesalahan dia menjawab pertanyaan, jadi di labelin itu ya, Wan. Gak apa-apa, itu untuk seru-seruan ya. Nah, ini berkesan sekali ya, walaupun 4 hari. Dan kalian lulus semua apa gimana ini? Lulus semua. Berarti tidak lagi jadi CA tapi sudah menjadi anggota Satin PMR Buleleng angkatan ke-38. Lulus semua yang 50-an itu? Lulus. Alhamdulillah. Tapi Ha-ha. sebelum kita di hari keempat, itu tuh malam di hari ketiga, semua pembina itu bilang,
kaliannya pasti ada yang nggak lulus gitu. Oh gitu, jadi ditakut-takutin, Digertak, iya. digertak biar deg-degan, ih jangan-jangan aku gitu ya. Terus Saya salah satunya mikir udah overthinking ya. Kayaknya nih, aduh kayaknya nih bakalan aku udah takut. Iya Bu. Heeh. Soalnya pas evaluasi saya sama teman-teman saya tuh ngerundingin, saya sama kelompok saya, kita beda kelompok. Oh beda kelompok, iya. Ngerundingin gimana nanti, terus nangis bareng sih. Wih, so sweet ya, nangis bareng. Gimana nih nanti kalau ada di antara kita yang nggak lolos? Soalnya pembinanya bilang nih di antara kalian ini pasti ada yang nggak lolos gitu ya, dibikin takut lah gitu. Kalau di kelompoknya Laili gimana? Gitu juga? Iya, gitu juga, sama juga mikir gitu Bu. Iya. Bakal lulus atau enggak. Iya bakalan. Ya maksudnya nanti yang bikin sedih itu kita satu tim, terus ada salah satu dari anggota tim kita yang nggak lolos kan sedih gitu ya. Oke, keren sekali. Terus udah lolos, sudah resmi, dapat piagam nggak? Dapet dong. Dapat. Mana piagamnya Ibu mau lihat? Masih di markas. Oh masih di markas, so berarti harus dijemput sama pihak sekolah ya? Iya. Oke, nanti insya Allah perwakilan dari guru akan menjemput piagam yang Laili dan Joya telah torehkan. Oke. Nah, terus ini pertanyaan terakhir. Ini seru banget ya kalau udah ngobrol-ngobrol, apalagi cewek-cewek ya. Kalau ada adik kelasnya nih nanti yang mau ikut CA Satin juga di angkatan 39, gimana tipsnya, triknya gimana? Mungkin satu-satu dulu. Dari siapa ya? Laili dulu coba. Joya. Oh dari Joya dulu, silakan. Buat adik-adik kelas nanti, kalau mau ikut tuh harus siapin mental. Mental. Olahraga itu perlu, karena latihannya fisik berat. Iya, fisik. Terus setelah mental itu belajar juga tentang PMR. Apa itu PMR, apa itu PMI? Kan PMI sama PMR beda. Iya. Ada lambang-lambangnya juga banyak. Oh iya, di tes itu ada ya lambang-lambangnya ya. Oh. Terus juga tentang penyakit juga ada. Gitu. Jadi siapin mental, siapin ilmunya juga, siapin fisiknya gitu Terus ya. juga satu lagi, Ha-ha. kalau misal kalian ada yang mau ikut, Kenapa ini agak berbisik-bisik ini? kalau kita berdua ngasih tahu arahan itu Ha-ha. didengerin please. Oh iya. Soalnya Didengerin. aku sama Kak Laili sudah pengalaman, dan itu tuh kita tuh cengkal gitu dikasih tahu. Oh gitu. Iya. Jadi ini buat adik-adik nanti ya yang mau ikut dengerin arahan dari kakak-kakaknya, kan bentar lagi nih Joya jadi kakak kelas. Kalau Kak Laili memang sudah jadi kakak kelas karena kelas 11. Jadi ikutin arahan dari yang sudah berpengalaman. Selain tadi mental, fisik sama ilmunya juga. Oke. Kalau dari Laili apa tambahannya? Kalau dari saya juga sama kayak Sama. Joya, harus kuat gitu Bu. Dan terus Kalau punya penyakit, ya kalau punya penyakit jangan dipaksa ikut gitu. Iya, jadi harus paham sama kondisi Iya. fisik kita juga, karena fisiknya maksudnya itu selama diklat itu kan latihan fisiknya keras gitu ya. Iya, Kalau misalnya kita ada sakit terus kita memaksakan untuk ikut, takutnya berdampak yang ini nanti ya gitu. Jadi itu dia harus dipersiapkan semaksimal mungkin, jangan waktu diklat sakit gitu ya. Terus Oke. ada tambahan lagi. Apa tambahannya apa? Kalau kalian ikut PMR, sumpah seru banget. Abis PMR itu kita jalan-jalan. Iya, sama jalan-jalan. Jalan-jalan? Oh ya, kemana itu? Terakhir kita jalan-jalan ke Gunung Batur. Gunung Batur. Wah, iri. Seru ya. Nah, itu pasti ada rewardnya karena kalian telah berjuang mulai dari seleksi, menyisihkan berapa peserta, masuk diklat yang walaupun 4 hari tapi itu sangat berat ya. Tidurnya ada berapa jam? Tidur kalau dihitung kita tidur 10, 11, 12, 3. 3 jam per hari itu ya. Berarti kayak tengah malam jam 3 itu udah bangun ya? Udah Jam 2 kita udah bangun, terus senam. senam. Senam apa aja? Semua senam. Oh iya. Ya mantap. Insya Allah nanti Ibu harap Joya sama Laili bisa memberikan
ilmu-ilmu yang telah didapati waktu diklat kepada teman-teman yang ada di sini. Seperti yang Ibu harapkan, ilmu-ilmunya tentang pertolongan pertama, cara membuat tandu, cara mengangkat pasien baik itu secara manual ataupun menggunakan tandu, terus bagaimana caranya melilit luka. Seperti itu, semoga nanti bisa diajarkan kepada teman-teman yang ada di sekolah. Dan untuk anak-anak Ibu nanti yang kelas 10 yang mau ikut, tolong banyak bertanya kepada kakak-kakaknya yang sudah berpengalaman ini. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan lagi? Udah, aduh, ini seru sekali, nggak kerasa sudah setengah jam sepertinya kita berbincang-bincang. Dan doa Ibu untuk kalian ya, untuk Laili sama Joya, tetap gapai apa yang menjadi cita-cita, lalu buka diri untuk pengalaman-pengalaman baru yang bersifat positif. Seperti ini kan keren banget ya, karena tidak semua orang bisa begitu ya. Jadi biar nilai atau value diri kita ini naik dengan apa? Dengan pengalaman yang bermanfaat, dengan ilmu-ilmu yang baik tadi. Terus juga nambah temen kan. Iya, benar. Nah, banyak temen ya. Tapi kalau kita mau nambah teman, kita harus SKSD dulu, guys. Oh iya, bukan SKSD, dan kita harus bisa bersosialisasi. Iya, betul. Oke, jadi biar temennya ada di mana-mana dan temen yang membawa dampak positif ke kita. Begitu juga kita harus memberikan vibes dan dampak yang positif kepada teman-teman kita. Oke, terima kasih Joya, terima kasih Laili sudah mampir di podcast Mamuda Raja. Sehat-sehat selalu. Ya, dan sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga puasa kita nanti bisa berjalan dengan lancar dan nanti nilainya juga bagus ya, nilai PTS-nya ya. Amin. Karena ini mau naik, kalau Joya mau naik ke kelas 11 insya Allah, kalau Laili mau naik ke kelas 12. Oke, terima kasih. Ibu tutup dulu ya. Baiklah sahabat podcast Mamuda Raja, sekian dulu podcast kita bersama Joya dan Laili. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan jangan lupa di apa? Di like, di komen, dan di subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.